Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Cecep. Sengaja saya bikin video ini hanya untuk memenuhi tugas-tugas perkuliahan. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Agus Lukman Hakim, SEMSI, sebagai dosen pengampuh mata kuliah teori aplikasi organisasi. Baik, saya akan menerangkan 3 teori di dalam organisasi. Kesatu, ada teori klasik. Teori klasik ini mungkin dipakai dari abad ke-19-an. Karena teori klasik ini kerap disebut dengan teori tradisional atau teori mesin. Nah, artinya bahwa teori klasik ini sudah ditempatkan secara baku atau tidak bisa diubah-ubah. Berarti dengan teori klasik ini, penelaan saya atau perkiraan saya itu berarti sudah baku. Dalam artian sudah monoton, tidak bisa berkembang dengan secara organisasi yang lainnya yang tidak bisa diterapkan di dalam organisasi. Sedangkan organisasi ini butuh pengembangan ataupun pendekatan secara hubungan manusia dengan manusia. Nah, artinya bahwa sistem organisasi ini bisa diterapkan dengan teori New Classic. Teori neoklasik ini sudah mendekati ke teori modern. Artinya bahwa teori neoklasik ini bisa diterapkan untuk organisasi atau perusahaan. Artinya bahwa teori neoklasik ini artinya bahwa bisa diterapkan di sistem organisasi atau perusahaan. Teori klasik adalah salah satu aliran yang mana lebih melibatkan kepada hubungan manusia, bahwa artinya hubungan manusia itu bisa bekerja sama ataupun saling konfirmasi secara cepat. Nah, bahwa semi modern lah dikatakan dengan new klasik ini. Adapun dengan teori modern mungkin bisa diterapkan dengan saat ini di perusahaan ataupun di organisasi ataupun di dalam saya bekerja di tempat ini dengan teori modern, bahwa artinya teori modern ini bisa secara cepat berkembang dalam organisasi, lebih melibatkan aspek dinamisnya dengan pengaruh lingkungan di sekitar organisasi, bahwasanya beradaptasi dengan cepat agar dapat terus meningkat menjadi nilai-nilai amat yang penting dalam memandang organisasi yang sukses. Nah, bahwa dalam menangani dengan teori modern ini bisa berkembang secara cepat. Nah, berarti harus diterapkan dengan teori modern kalau di zaman sekarang. Adapun kelemahan teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern ini mungkin punya kelebihan atau punya kekurangannya. Tapi kalau teori klasik itu menurut saya tidak relevan, kurang pas kalau diterapkan di zaman modern ini. Nah, dengan teori neoklasik mungkin sebagian pas, tapi tidak mendukung untuk ke teori modern. Nah, mungkin itu aja penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf dengan penyampaian ini. Mungkin secara pribadi mungkin itulah penelitian saya dengan 3 teori ini, dengan sistem organisasi yang mana yang selama ini yang kita adopsi yang 3 teori ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.